Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Pagi ini kita ketemuan di Fintalk, Financial Talk, obrolan seputar keuangan. Topik yang bakal kita angkat di Fintalk kali ini mengenai bisnis keluarga, di mana narasumber yang sudah hadir di Studio Gempol 38, Pak Ananta nggak sendiri ya pagi ini ya. Kalau biasanya Tias sama Pak Ananta, kali ini sudah ada Bapak Budi Sanjaya Putra, Bebus MM. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, pemirsa Guntur semua. Iya, sedikit informasi nih untuk pemirsa Radio Guntur. Jadi Pak Budi ini adalah marketing direkturnya dari PT 63 Sejahtera gitu ya. Dan pemirsa Radio Guntur, bisnis keluarga memang selalu menarik untuk ditelisik karena melibatkan dua lembaga yang kadang memiliki nilai yang bertolak belakang. Pada beberapa keluarga yang sukses mengembangkan bisnisnya, nilai-nilai yang hidup di keluarga dan lembaga bisnis yang mereka kelola dapat disinergikan sehingga bisnis yang mereka miliki semakin berkembang. Namun, tak kurang pula jumlahnya bisnis keluarga yang rontok setelah dikelola oleh keluarga di generasi berikutnya. Bahkan ada pemeo nih dalam bisnis keluarga yang menyatakan bahwa generasi pertama itu membangun bisnis keluarga, generasi kedua mengembangkannya, dan di generasi ketiga menghabisinya katanya. Nah, dalam kesempatan kali ini, Fintalk akan membahas sebuah bisnis keluarga yang telah sedemikian eksis di kota Singaraja ya. Ini sungguh luar biasa kesempatannya, yaitu PT 63 Sejahtera. Jadi buat Sobat Guntur yang sering servis motor mungkin ya, atau beli motor mungkin sering datang nih ke PT 63 Sejahtera. Langsung aja deh, Tias mau ngobrol sama Pak Budi dulu ya. Pak Nanta nanti dulu ya. Kalau biasanya langsung sama Pak Nanta aja soalnya. Nah, boleh diceritakan sedikit mungkin Pak tentang sejarah dari PT 63 Sejahtera. Apakah ini Bapak yang merintis atau emang udah ada dari pendahulu sebelumnya? Ya, PT 63 Sejahtera ini dulu namanya Toko 63. Ya, Toko 63 ini adalah dealer motor Honda. Oke. Itu pendirinya itu orang tua saya. Jadi orang tua saya itu tahun 71. Nah, 71 sudah lama, dan kita ini sekarang generasi kedua. Kita di generasi kedua, dan tugas kita di PT 63 Sejahtera ini adalah untuk melanjutkan tongkat estafet yang sudah diberikan. Ada orang bilang membuat bisnis itu lebih gampang dibandingkan dengan meneruskan. Ya, itu ada benarnya juga karena skopnya menjadi lebih besar sekarang ini. Dan PT 63 Sejahtera ini sekarang berupa PT, dulunya toko, ya kan, karena masih family business, masih kecil orientasinya. Itu bisnisnya itu di bidang otomotif. Kita ini menjual sepeda motor Honda. Dulu sebelum kita bisnis sepeda motor Honda, itu kita menjual toko emas. Nah, toko emas historinya itu di Pabean ya. Jadi ada Pabean. Nah, di sana tahun 71 dulu, waktu tahun 71 itu masih tidak banyak orang mau menjual motor Honda. Jadinya dulu masih belum ada Astra, masih namanya Union. Union itu adalah di Denpasar sebagai main dealer. Itu ada 3 historinya itu, ada Hero Nusa, Sekarsari, dan Asaparis. Nah, itu jadi main dealernya. Nah, itu di take over oleh menjadi main dealer menjadi Astra. Nah, kita berubah menjadi PT itu sudah ke tahun ke-10 sekarang ini. Nah, jadinya kenapa kita rubah? Karena manajemen kita semakin besar. Dulu dikelola oleh orang tua saya, dan administrasi itu semua dipegang oleh kakak saya yang perempuan. Direktur umumnya kakak saya nomor 3. Saya saudara 6 ya. Saya saudara 6, dan saya sendiri menghandle urusan marketing. Saya sudah kalau mau dibilang berapa lama di 63, itu mungkin seumur hidup saya dari 63. Jadi karena ini perusahaan keluarga kan. Jadinya saya ingat benar waktu dulu bagaimana orang tua saya men-train saya. Mungkin nggak langsung secara ini loh trainingnya seperti ini, tidak. Tapi sejak SD, SMP itu sudah mulai dilibatkan di bisnis ya. Mungkin yang paling gampang lah ya, ini ada uang nih, store ke bank. Nah, hal-hal seperti jadi mulai dikenalkan. Jadi ya saya ingat benar itu waktu ada salah satu bank sebelum kita nyetor itu uang itu harus dikumpulkan kepala-kepala semua. Jadi hal-hal seperti itulah. Jadi waktu saya SMP, SMA itu tugas saya simple, nyetor uang, nyetor uang, dan di sana saya mulai belajar, oh ternyata bisnis itu seperti ini. Oke, jadi dilatih dari hal-hal yang sederhana, bisa dibilang seperti itu, jadi, gitu ya.
family business ini ya saya belajar itu adalah kepercayaan. Semua bisnis itu masalah kepercayaan kok. Jadinya masalah trust, masalah kepercayaan. Jadinya saya sekarang ngerti kenapa kelihatannya sepele ya. Oh suruh transfer uang ke bank, sepele sekali itu kelihatan. Cuma tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu karena ini masalah trust kan. Tidak mungkin kita mendelegasikan pekerjaan yang kita tidak bisa percaya dengan orangnya. Saya lihat sepele itu cuma trust-nya besar seperti itu. Ya. Oke, nah tadi kan dijelaskan kalau ini sudah ada dari tahun 71 dan sebelumnya itu toko emas. Nah kok bisa jadi berubah beralih ke sepeda motor gitu kan? Itu jauh banget hubungannya gitu. Nah saya waktu tahun 71 saya belum lahir juga terus terang kan. Jadinya orang tua itu berkata dan yang di Asaparis itu dulu menawarkan bisnis sepeda motor ini. Kalau sekarang mungkin bisnis sepeda motornya sedang bersinar ya, jadinya 10 tahun terakhir ini sedang bersinar. Cuma dulu itu menawarkan sepeda motor susah sekali. Ya kan? Jadinya mau mencari orang yang mau menjual sepeda motor pun susah. Makanya ya kita ambil keputusan, orang tua ambil keputusan. Ini hal yang baru ini. Ya bersyukur juga orang tua saya itu bisa mengambil keputusan yang ini karena terus terang orang tua saya itu pendidikannya tidak tinggi ya kan, lebih ke pengalaman lah, sense of bisnisnya mungkin waktu itu jalan, jadi ini kayaknya kesempatan ini kita bisa beralih bisnis menjadi sebelum sepeda motor kita dapat jual sepeda dulu sebentar, sepeda gayung dulu. Nah, jadi kan memang sepeda gayung sama sepeda itu mirip-mirip ininya. Ya. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang orang tuanya dari Pak Budi sendiri itu mengambil kesempatan ya yang ada pada masa itu karena sulit untuk mencari pedagang sepeda motor. Yang mau susah. Ya. Karena pertama sepeda motor itu kan kalau dulu tuh termasuk barang yang mewah ya. Tahun 70-an kan ya C70 itu barang-barang yang nggak semua orang mau bisa beli lah, bisa beli dan mau beli juga gitu. Iya. Berarti orang yang mau ngambil bisnis sepeda motornya sulit, yang nyari orang yang mau beli sulit juga dong berarti? Ya untuk awal-awal memang seperti itu, ya kan. Jadi awal-awal seperti itu. Tapi tahun 80-an ya sudah mulai kan hasil dari Buleleng berjalan tuh ekonominya meningkat sehingga mereka bisa membeli sepeda motor lebih lagi. Oke, jadi prosesnya lama gitu ya Pak ya. Berarti awalnya dari toko 63 itu fokusnya untuk jual sepeda motor aja? Untuk jual sepeda motor aja dan itu waktu zaman 70-80 orang tua saya, bapak saya itu kerjanya itu memang simple sekali ya. Saya lihat foto-fotonya ya kan, meja satu sama meja ininya adminnya satu dan semuanya dihandle sendiri, one man show lah, oke? Ngambil unit ke Denpasar, berangkat sendiri ke Denpasar sendiri ngambil unit pulang. Makanya saya bilang wow, kita lakukan sekarang ini kalau dibandingkan dengan generasi kita yang dulu, orang tua kita dulu itu nggak ada apa-apanya loh kita. Misalnya kita ngambil unit sendiri, stok sendiri, habis itu jualan sendiri ya kan, terus pembukuan sendiri. Kalau misalnya ada yang telat bayar, nagih sendiri. Jadi semuanya sendiri waktu zaman itu gitu. Ya. Oke, nah apakah bapaknya Pak Budi sendiri tuh punya basic di bidang sepeda motor gitu, mungkin makanya dia berani gitu ya untuk terjun ke dunia sepeda motor ini sendiri, karena kan kalau misalnya kayak Tias gitu ya, Tias nggak tahu apa-apa soal sepeda motor, kalau disuruh jual kayaknya bingung juga kan, nawarinnya gimana, kelebihan keunggulan dari sepeda motornya itu gimana. Nah kalau itu sendiri gimana? Mungkin kalau waktu tahun 70-an itu mungkin tidak ada training khusus ya. Kalau sekarang kalau mau buka startup bisnis itu sudah di-train ini, staff kita juga sudah di-training juga kan. Waktu zaman itu sudah mungkin belum ada ya. Jadinya ya mungkin orang tua saya itu kan basicnya dari toko emas ya kan. Detail lah, kalau emas itu kan bukan hanya jual beli emas tapi tukang emasnya juga. Sebagai seorang tukang mungkin kalau tukang ini sama tukang motor masih bisa lah. Kalau dulu mungkin pengalaman itu aja dan hanya keberanian lah yang kita coba dulu deh ya dalam bisnis ini salah satu yang membuat kita bisa faktor sukses itu adalah kita mencoba. Kalau kita ini terlalu banyak hitung-hitungan berpikir, kalau sekarang mungkin analisanya mungkin lebih tajam ya, tapi kalau tahun 70-an itu mungkin ya udah ini ada peluang bisnis seperti ini, mau ambil nggak, kan seperti itu kan pilihannya ya atau tidak. Jadi kalau sekarang kan analisa dulu kan, ini survei dulu, survei kondisi segala macam. Cuma ya bersyukur waktu tahun itu
mengambil keputusan yang benar juga, tepat lah keputusan. Oke, jadi langsung terjun gitu ya ke Iya. lapangan ya. Memang keberanian nomor satu. Karena banyak sekali anak muda sekarang nggak berani buka bisnis ya itu karena takut mereka gitu kan. Nah, bagaimana nih? Tadi kan disebutkan ini bisnis keluarga. Tadi dari dibilang pembagiannya sedikit, kakak perempuan jadi admin gitu ya, bapaknya sendiri jadi marketing direkturnya. Nah, pembagian peran di dalam bisnis mengelola PT63 Sejahtera bagaimana? Nih historinya kan dulu kan kita toko kan, bisnis kecil, oke. Iya. Nah semakin besar kita saudara berenam. Oke, kita berenam, 2 wanita, 4 pria. Saya nomor 5. Oh, ya. Nomor 5, oke. Nah semakin besar kan semakin lebih rumit lah, oke. Makanya kita beralih ke menjadikan PT. Kalau di PT itu kan lebih legal, pembagiannya jelas, ya kan. Jadinya tanggung jawabnya juga jelas, tugasnya apa. Jadinya waktu kita jadi PT, itu orang tua saya, papa saya meninggal sudah lama ya, jadi tahun 90-an sudah meninggal. Nah, yang masih sisa mama, oke. Mama saya itu ya bersyukur juga memiliki orientasi yang tinggi juga. Jadinya dia selalu bilang nanti kalau mama masih ada, masih bisa dihandle. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu gimana pembagiannya? Nanti jangan sampai ribut masalah ini. Makanya kita oke semua, kita jadikan PT, ya kan? Jadi kita jadikan beralih ke PT. Jadi komisarisnya jelas, ya kan? Direkturnya jelas, siapa jelas semua. Nah itu sudah jalan dan 10 tahun yang lalu kayaknya itu sudah dijadikan PT, oke? Dan kita sudah jalan. Kakak saya yang 1-2 itu jadi komisaris juga. Saya sama nomor 3, Kak Awi itu menjadi direkturnya. Yang in charge di lapangan lah, sama admin kita di-handle sama kakak saya yang wanita. Dan terus orang tua saya, mama saya itu biarpun umur 60, ya kan, ya sekarang sudah almarhum ya, itu masih ke kantor, masih ngantor, masih buat pembukuan. Saya bilang, ya kita kasih yang nggak terlalu rumit lah pembukaannya. Saya bilang, ya udah istirahat aja lah. Cuma dia bilang, kita harus tetap aktif, ya, karena ketemu orang, ya kan, jadinya tetap ada aktivitas lah. Yeah. Okay. Dan itu berjalan sampai 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu kita ada musibah. Okay. Mama saya dan kakak saya yang perempuan itu meninggal karena kebakaran. Mungkin semua udah banyak yang tahu juga kan, kebakaran di rumah tua. Dan saat itu kita kaget semua karena kita family business, terus terang pembukuan kita mungkin tidak, ya kita PT, tapi kan pembukuan semua saya percaya penuh lah sama kita semua, percaya penuh dengan orang tua, dengan kakak saya yang ini percaya penuh. Dan hari itu dua-duanya nggak ada langsung. Begitu dua-dua nggak ada, nah gimana nih sekarang kan kita bingung juga nih, ya marketing bisa jalan tapi administrasi nggak bisa, operasional ada tapi administrasi nggak ada. Nah, setelah acara pemakaman selesai, kita rembuk keluarga. Nah, jadinya kita yang kakak saya yang di Surabaya dan kakak saya yang di ngurusin bengkel, dia punya usaha bengkel, kita tarik balik ke PT. Jadi kita di PT sekarang ini semua balik untuk memperbaiki PT yang ada. Jadinya saya handle marketing, kakak saya ada handle operasional, kakak saya ada handle administrasi, kakak saya ada handle bengkel. Oke. Tujuannya kita balik semua supaya kita lebih fokus handle dulu. Jadi kalau misalnya sudah fokus handle, supaya kita bisa ke depannya itu bisa mencari orang atau GM atau apa untuk handle perusahaannya ini. Ya kita masih bertahap lah, baru ini masuk tahun ketiga ini. Jadi pembagian tugasnya untuk sekarang ini seperti itu. Jadinya lebih solid lah kita sekarang karena semua dari keluarga kita memiliki tugas masing-masing sekarang ini. Jadinya ya kalau bisnis keluarga itu ada yang bilang ini bisnis yang seperti surga, ada juga yang bilang ini bisnis seperti neraka juga, tergantung manajernya dia. Jadi ada yang bilang ada keuntungannya kok, ada bisnis keluarga itu trust lebih gampang, kan, lebih visinya lebih gampang disatukan, ya kan. Terus kita juga saudara semua. Tapi kelemahannya mungkin mungkin banyak di perusahaan itu kurang profesional. Jadinya kalau bisnis keluarga tuh ya tidak profesional, ini terlalu family oriented, jadinya boleh-boleh saja, itu masalah juga nanti. Makanya kita harus benar-benar bisa, ini loh kita bisnis,
kita bisnis tapi kita family juga. Iya. Nah, penyeimbangnya di sana. Mungkin Bisnis seperti tetap bisnis gitu ya. Bisnis tetap bisnis. Meskipun di luar ya emang kita keluarga, tapi ketika di pekerjaan ya harus profesional seperti itu. Ya, jadi yang selalu kita berpikir, kita bisnis. Iya. Kita family nih, kita Iya. family. Tapi kalau misalnya kita orang lain, yang kita lakukan itu apakah oke atau tidak? Kalau misalnya orang lain yang melakukan. Nah, jadi kalau misalnya contoh ya yang sepele deh. Kita bisnis, misalnya ada 4, salah satu kita ngambil uang aja, oke, atau tidak benar pekerjaannya, kita bertanya, apakah orang lain kalau di posisi itu kita oke nggak? Nah, jadi seperti kita mau family business itu supaya menjadi profesional, tapi dilandasi dengan kedekatan, kekeluargaan. Nah, itu yang kita terus mau menuju ke sana terus gitu. Kalau kekuatan family business itu ada di mana, ya kan, kayak trust lebih gampang, leadership lebih gampang, ya kan? Itu kita pakai, cuma kita harus orientasikan juga ke dunia profesional. Kalau dunia profesional itu seperti apa ya? Oh, harus seperti ini loh, harus seperti ini. Jadi ya penyeimbangnya adalah seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi sudah dijelaskan pembagian tugasnya semuanya memegang masing-masing, peranan ya di yes. PT 63 Sejahtera. Nah, lalu penentuan jabatan misalnya Bapak sebagai direktur marketing direkturnya, terus kakaknya Bapak sebagai admin dan sebagainya, itu siapa yang menentukan? Apakah karena mungkin saya punya basic marketing, ya udah saya jadi marketing aja, atau gimana itu? Nah, jadinya kita lihat dari skill masing-masing kan. Kita setiap orang kan beda-beda skill. Jadinya kan sama seperti di profesional, kita menempatkan orang sesuai dengan skillnya. Kan ya kalau tidak mungkin kita taruh orang yang tidak cocok dengan skillnya. Itu saya kayak di marketing lah. Orang yang tidak bisa marketing, suruh di marketing jualan nggak bisa juga. Saya orang marketing, saya bilang saya nggak bisa nih yang accounting, ya, saya banyak belajar sama Pak Ananda juga nih. Yang rumit-rumit itu ya saya orangnya tidak teliti terus terang. Cuma saya globalan, ya kan. Nah, saya bilang saya di marketing deh, ya kan, karena basic saya di marketing, sekolah saya juga di marketing, ya kan. Jadinya ada yang misalnya sekolahnya lebih teliti orangnya, di bagian admin dia. Jadinya ya pembagian tugasnya seperti itu. Oke. Nah, lalu apakah pernah terjadi konflik nih di dalam bisnis keluarga ini sendiri? Ya pasti. Jadi kalau kalau konflik itu pasti ada lah. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, ya seperti kita keluarga lah. Kalau kita keluarga ada suami istri, kok akur-akur aja ya. Selama berapa tahun? Kalau akur-akur berapa tahun nikahnya? Kalau cuma setahun itu masih honeymoon. Berapa tahun? 3 tahun masih honeymoon. Kalau sudah lewat 10 tahun, baru kita ngomong masalah harmoni. Kalau saya konsepnya seperti itu. Jadi kalau suami istri kalau ditanya pernah ribut nggak? Pasti. Kalau dia bilang enggak, Harus dipertanyakan tuh. ya tanya berapa tahun dia nikah dulu. Kalau di bawah 10 tahun masih oke saya. Tapi kalau di bawah 10 tahun tuh ya udah memang masih honeymoon dia. Tapi kalau sudah lewat 10 tahun, nah ini baru benar nih. Tapi kalau tidak pernah ribut selama 10 tahun nggak mungkin kan. Kita ngerti, cuma ribut konflik itu pasti ada, iya. Cuma kita mau show keluar atau tidak ya tergantung kita kan. Jadi konflik nggak mungkin dong kita kepala 1 atau kepala 2 itu pasti ada perbedaan. Apalagi kalau kita bisnis yang sama keluarga. Walaupun kita keluarga loh, kadang-kadang pemikiran kita bisa beda. Nah, jadinya di sanalah konflik terjadi. Cuma kalau di kita saya selalu ngomong kita ini keluarga. Ya keluarga, family ini yang menjadi pengikat kita. Ya kita mau konflik gimana, tetap ya kita family. Ya kan kita selalu jelaskan. Ini ya kalau di 63 kan kita selalu ngomong kita ini grace ya, kita dapat ini. Ya kan kita ya family itu kita tidak pernah bisa milih ya. Saya mau kakak saya ini ya, saya mau adik saya ini, nggak bisa milih kita. Pokoknya ya kalau misalnya sudah disediakan ini loh adik kamu ini kakak kamu, jalan. Sama seperti istri lah. Kita tidak pernah milih istri. Oh ini istri kamu nih, jalan. Ya apapun itu jalan kita kan seperti itu kan. Jadinya artinya kalau ada konflik itu pasti ada kok. Jadinya tapi kita balik lagi. Kita melakukan bisnis ini untuk apa sih? Ya, yang pasti profit, ya kan? Yang kedua, ini titipan orang tua loh. Titipan orang tua nih. Jadi kalau sudah titipan, masa mau berakhir di tangan kita kan gitu kan? Seperti tadi quote tadi kan, generasi pertama membuat, generasi kedua membesarkan, generasi tiga menghabiskan. Nah itu yang kita masih generasi kedua sekarang. Makanya saya selalu ngomong, yuk generasi ketiga kita, anak-anak kita ya harus kita ajar juga. Jadi beri contoh juga gitu ya. Jadinya banyak orang bilang ya udahlah pendidikan itu perlu, apalagi zaman-zaman sekarang ya. Zaman-zaman sekarang ini kan
startup bisnis gampang sekali anak-anak. Ya saya punya anak masih umur 13, terus 8 sama 7 sudah mulai dah. Oh ini kita bukan gini-gini. Saya bilang oke, enggak, kita sekolah dulu. Sekolah itu punya landasan, punya fondasi dulu Anda. Jadi kalau Anda sudah sekolah, punya fondasi, jadinya frekuensi kita sama. Ya, mungkin nanti minggu depan ini ya kita ngomongin masalah itu nanti ke depannya. Gitu. Oke, nah lalu untuk memediasi jika terjadi konflik, apakah kalau biasanya di film-film nih ya, kalau Tias nonton, kalau ada yang punya bisnis perusahaan besar, kalau ada konflik itu mereka rapat pemegang saham kayak gitu kan Pak ya. Nah kalau di PT 63 Sejahtera sendiri, kalau misalnya ada konflik keluarga kayak gitu, apakah merapatkan semuanya atau bagaimana? Ya kita, kakak saya satu ada yang Surabaya. Oke, jadinya kan sekarang kita ada teknologi juga kan, jadinya kita bisa WA call, ya kan, WA video call, seperti itu ya, apalagi zaman COVID. Kalau dulu nggak ada COVID, hal-hal yang prinsip kayak RUPS, seperti itu, misalnya pembelian aset yang nominalnya ada nominal tertentu, itu tidak bisa kita putuskan. Kita harus tanya dulu deh sama ini, kita kumpul. Biasanya di RUPS. Dan waktu orang tua saya masih ada, itu setiap tahun kita RUPS. Setiap tahun RUPS, ada laporan keuangannya, ada semua, ya kita buat seperti profesional, jadi laporan keuangan itu ada, kita sediakan juga, jadinya kita berikan, dibaca dulu, kita untung sekian, rugi sekian, itu ada semua. Ada laporannya ada semua. laporan. Sekarang gitu pun kita tetap ada, bahkan kalau sekarang lebih tajam lagi kan, jadinya bulanan pun kita sudah bisa. Bahkan ya itu kita share semua, jadi kita sama kok, kita melakukan ini semua bisnis, ujung-ujungnya apa? Profit. Kalau kita nggak profit, susah juga kita. Iya, berarti transparansinya itu tetap ditekankan ya, meskipun ini bisnis keluarga kayak gitu. Nah, kita mulai coba lebih profesional. Oke, baik Pak Budi, terima kasih. Tias mau ke Pak Ananta dulu biar tidak terkesan dicuekin gitu ya. Sekarang nih dari pandangan seorang akademisi melihat bisnis keluarga, itu gimana Pak? Ya, bisnis keluarga itu memang sangat menarik ya, karena kalau kita lihat berbagai perusahaan besar itu berangkat dari bisnis keluarga. Banyak perusahaan besar yang berasal dari bisnis keluarga. Jadi itu kita lihat dulu kan cirinya perusahaan keluarga ini. Seperti Pak Budi, dia punya ada di PT 63. Jadi cirinya kurang lebih 50% lebih itu saham atau kepemilikan itu ada di tangan keluarga. Itu yang paling penting. Kemudian dari situ juga bergerak ke manajemennya. Jadi 50% lebih manajemen itu ada di keluarga gitu. Jadi seperti tadi Pak Budi ceritakan, beliau ada di direktur pemasaran, ada yang keuangan dan seterusnya, itu 50% itu ada di keluarga dan posisi strategis dalam pengambilan keputusan manajerial gitu. Jadi segala pengambilan keputusan strategis itu ada di tangan keluarga gitu. Itu ciri selanjutnya. Dan yang terakhir juga ada upaya untuk meneruskan estafet kepemimpinan kepada ya keturunannya nanti gitu. Tadi kan Pak Budi juga cerita bagaimana beliau sudah juga mulai mempersiapkan pendidikan untuk anak-anaknya. Itu pasti juga merupakan upaya untuk meneruskan tongkat kepemimpinan. Nah, inilah yang menjadi kunci keberhasilan dari bisnis keluarga. Jadi profesionalisme itu harus tetap ditegakkan gitu. Sehingga ini memang sesuatu yang menarik ini bisnis keluarga. Karena sudah disampaikan tadi, seperti apa yang disampaikan di awal tadi kan ada nilai-nilai keluarga yang masuk ya Pak. Nah ini nilai-nilai keluarga yang masuk sehingga bisnis itu dipahami sebagai sebuah upaya bersama untuk jangka yang sangat panjang. Ini kelebihannya juga. Jadi semua manajemen di perusahaannya Pak Budi tidak ada berpikir untuk saya sampai jabatan ini kalau tidak tercapai mungkin saya resign gitu ya. Nah, kalau di perusahaan biasa kan demikian. Pak Budi nanti pasti akan seumur hidup akan berusaha mengembangkan sehingga beda itu nanti kinerjanya. Orang yang berusaha untuk mencapai kinerja tertinggi untuk jangka waktu katakanlah seumur hidup seperti itu akan jauh lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan orang yang mencari jabatan posisi tertentu dan kemudian kalau tidak tercapai boleh jadi akan keluar atau ada hal-hal yang tidak memuaskan. Nah ini yang menyebabkan bisnis keluarga memang memiliki keunggulan gitu. Cuman tadi juga sudah disampaikan ada juga ya hambatan-hambatan. Ya, itu pasti karena kadang
interaksi dalam keluarga itu tidak jarang juga menimbulkan konflik gitu. Nah, ini bisa jadi ditarik nanti ke dalam bisnis gitu. Konflik yang sebenarnya personal, keluarga sifatnya, tapi kemudian dibawa ke bisnis, itu bisa jadi. Sehingga menjadikan memang sedikit berbeda nanti pengelolaannya. Jadi luar biasa sekali. Saya sudah kita sering lihat ya kalau di Kota Singaraja ini, dan tampaknya kalau di skup Kota Singaraja tidak banyak ya Pak Budi, mungkin ya koreksi kalau saya salah, bisnis keluarga yang berbentuk PT Pak ya, tidak banyak mungkin ya, tidak banyak. Meskipun kita lihat banyak yang besar, tapi yang berbentuk PT kemudian struktur yang seperti tadi bisa dikatakan profesional ya, itu saya lihat jarang kalau untuk di Kota Singaraja. Oke, menarik sekali Pak Nanta, Pak Budi. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk pemirsa Radio Guntur yang ada di rumah gitu ya, yang mungkin ingin merintis bisnis keluarga atau mungkin juga punya bisnis keluarga gitu ya, pengen sharing pengalaman, pengen tanya-tanya sama Pak Budi ataupun Pak Nanta, bisa banget nanti di segmen kedua tanya-tanya ya via telepon di 23455. Tapi kita break iklan sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.